Ya, pemirsa, menjaga kebugaran sepertinya ini sudah menjadi gaya hidup bagi warga kota-kota besar seperti Jakarta misalnya. Namun bagaimana jika olahraga ini dilakukan saat kita berpuasa? Kita simak informasinya berikut ini. Berlatih kebugaran sepertinya sudah menjadi gaya hidup bagi warga kota besar seperti Jakarta. Saat bulan puasa, pusat-pusat kebugaran seperti fitness center tetap ramai pengunjung. Beberapa orang yang memang anggota tetap dari pusat kebugaran tak menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak berlatih. Banyak orang berpendapat sebaiknya saat puasa mengurangi kegiatan yang banyak menguras energi. Alasannya, karena tidak makan dan minum di siang hari saat berpuasa membuat tubuh tidak berenergi. Padahal, olahraga dan latihan kebugaran tetap dapat dilakukan untuk memperlancar peredaran darah dan metabolisme tubuh. Jenis latihan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Latihan yang dianjurkan saat bulan puasa adalah jenis latihan ringan seperti kardio. Tidak perlu khawatir Anda tidak punya energi cukup saat berpuasa selama hampir 14 jam, karena tubuh tetap menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen, lemak, dan protein. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak olahraga jika Anda ingin tetap bugar selama bulan puasa. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya, nah pemirsa, amankah kita melakukan aktivitas olahraga saat menjalankan ibadah puasa? Apa saja yang perlu diperhatikan agar puasa kita tetap terjaga dan juga tubuh kita tetap bugar? Nah, bersama saya sudah ada Dr. Sindiawati Pujiadi, dokter spesialis gizi dan juga klinik yang akan berbagi informasi dan juga memberikan tips untuk kita yang ingin tetap melakukan aktivitas olahraga di bulan puasa ini. Selamat sore, Dok, apa kabar? Sore. Oke. Dok, ini kita sering mendengar istilah ataupun ungkapan yang mengatakan bulan puasa bukannya alasan untuk tidak berolahraga. Walaupun puasa tetap harus berolahraga. Nah, tapi bagaimana penjelasannya ketika kita tidak makan, minum dari subuh hingga menjelang maghrib gitu ya, tapi kita punya badan kita tetap kuat untuk berolahraga. Penjelasannya bagaimana? Jadi gini, pada waktu kita sahur, itu tentu saja ada proses-proses itu. 3-4 jam mungkin masih kuat. Nah, berlanjut berikutnya, memang simpanan-simpanan energi di dalam tubuh yang mulai dipakai. Mulai dari glikogen hati, terus protein mulai dipecah, terus lemak udah mulai dipecah. Itu semua untuk menjadi tenaga untuk kita berolahraga. Makanya kita masih tetap bisa melakukan berolahraga karena masih ada cadangan-cadangan di situ. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang takut olahraga, takut haus kan ya? Iya. Nah, kalau takut kayak gitu nggak ada salahnya untuk berolahraga pada waktu menjelang buka atau sudah buka baru berolahraga. Jadi haus udah bisa minum. Oke, tadi dokter bilang masih ada simpanan energi atau sisa-sisa makanan yang disimpan saat makan sahur. Berarti pemilihan makanannya pun sebenarnya harus tepat juga agar ketika kita berolahraga badan kita tetap terjaga, tetap bugar, tetap sehat. Nah, makanannya pilihannya apa nih? Waktu sahur misalnya atau waktu buka, apa saja yang baik? Sebenarnya nggak hanya untuk dari sahur aja, mungkin dari proses-proses sebelumnya itu udah mulai tersimpan dalam badan. Jadi gini, kalau misalnya kita sahur, supaya makanan itu tersimpan lama di dalam lambung, nggak ada salahnya kita untuk memilih makanan-makanan yang mengandung, misalnya kalau untuk karbohidrat kompleks. Contoh, misalnya roti gandum, havermut, terus beras merah. Beras merah, Ya, terus didukung sama sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang suka lupa kan kalau di sahur. Tapi protein juga nggak boleh lupa. Ada protein dan lemak, itu membuat makanan tersebut rada lama berada di lambung. Disimpan. Oke, ini ada tips juga versi kita nih, Dok. Versi Ramadan kita, olahraga ringan, jogging, bersepeda. Tadi dilakukan di pagi hari, durasinya sekitar 30-60 menit. Cukup tidur juga setelah berolahraga. Dan berikutnya ini ada, mungkin tadi dijelaskan, manfaat berolahraga saat berpuasa bagi kesehatan tentunya baik bagi jantung, hati, juga ya peredaran darah juga. Tapi bagaimana dengan suplemen ataupun vitamin, Dok? Vitamin apa yang mungkin harus ditambah di saat bulan suci Ramadan ini, di saat kita berpuasa, ataupun suplemen apa yang mungkin baik untuk kita asup? Jadi gini, kalau makanan kita cukup lengkap, mengandung semua zat gizi, misalnya dari karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah,
tentu saja kita tidak membutuhkan tambahan suplemen. Oke. Tapi kadang-kadang memang suka nggak lengkap. Nah, di situ mungkin kita membutuhkan adanya suplemen. Nah, tergantung daripada ketidaklengkapannya itu. Jadi suplemennya disesuaikan dengan apa yang tidak cukup. Kebutuhan, oke. Tapi kalau melihat olahraganya, Dok, olahraga apa sebenarnya yang bagus untuk dilakukan pada saat kita berpuasa misalnya? Mungkin nggak perlu sampai yang terlalu berat. Intense, kalau kita kalau kita kerjakan hanya jalan cepat, jogging atau treadmill, cross trainer yang tidak terlalu berat itu akan kuat. Oke, sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi pada saat kita ini berpuasa dari mulai subuh sampai menjelang maghrib? Apa yang terjadi dalam metabolisme tubuh kita? Iya, badan akan membakar satu persatu cadangan tubuh kita supaya kita tetap kuat. Tapi jangan lupa yang suka dilupakan adalah mungkin cairan ya. Cairan. Ya, orang penting juga ya. Kebutuhan kita akan cairan sekitar 8 gelas per hari. Nah, itu mesti dibagi pada waktu dari buka sampai ke sahur. Dan sering orang buka, habis itu sahur bablas. Jadi kebutuhan cairan juga mungkin tidak bisa terpenuhi. Oke. Cairan ini yang mana nih, Dok? Sering kita berbuka puasa dengan teh manis, ada juga yang kopi, ada juga yang sirup, air kelapa muda. Nah, yang bagus nih yang mana nih, Dok? Pada waktu berbuka, tubuh kita membutuhkan energi yang cepat. Jadi nggak ada salahnya kita untuk memilih minuman yang memang mengandung gula. Jadi cepat mengembalikan tenaga kita. Tapi bukan berarti kita membutuhkan gula terus mengkonsumsi gula berlebihan. Nah, kalau gula berlebihan tentu saja akan membuat total asupan kita jadi berlebihan. Orang sering berpuasa pikir bisa kurus, tapi ternyata karena kolaknya ada, minumnya manis, makanannya juga saking takutnya jadi bertubi-tubi. Nah, itu mungkin membuat kita mengkonsumsi makanan berlebihan. Nah, itu yang nggak oke. Ya, jadi pembagiannya bagaimana, Dok? Di saat berbuka puasa harusnya apa yang harus diasup, dimakan gitu, dan kalau untuk sahur bagaimana, apa saja menu pilihannya yang baik? Jadi kalau misalnya pada waktu buka untuk yang tadi saya bilang mungkin yang mengandung gula atau kurma itu juga oke. Atau jus buah itu juga boleh. Tapi jangan yang berlebihan mengkonsumsi yang manis-manis. Ya habis itu bisa kasih waktu dulu sebentar, mulailah kita mengkonsumsi makanan yang lengkap. Tetap ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sayur dan buah. Tapi sering kita pada waktu buka kalap. Jadi segala macam makanan dikonsumsi. Istilahnya balas dendam ya, Dok? Dan mungkin dipilih kue-kue, sedangkan yang kita butuhkan adalah mungkin sumber-sumber karbohidrat, protein, lemak itu. Kalau kita konsumsinya kue, mungkin basically yang masuk hanya gula atau lemak di situ. Dan itu yang membuat kita akhirnya kelebihan konsumsi makanan lebih dari yang kita butuhkan. Oke. Bagaimana dengan waktu istirahat, Dok? Berapa idealnya waktu istirahat? Apakah di siang hari juga seharusnya kita tidur juga, istirahat juga, dan berapa lama biasanya waktu istirahat? Mungkin kalau bisa beristirahat sekitar 6-8 jam itu akan sudah cukup. Tapi kalau misalnya nggak nyampe, bisa aja kita beristirahat di waktu siang tapi dengan kualitas yang maksimal. Jadi benar-benar tidur yang benar tidur. Mungkin terakhir, Dok, tipsnya bagi masyarakat yang ingin tetap bugar, tetap sehat, walaupun menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi jangan lupa sahur. Jangan lupa sahur, itu paling penting ya? Itu paling penting karena banyak kan orang malas bangun terus lewatin sahur. Sedangkan itu merupakan tenaga kita untuk menjalani puasa tersebut. Dan sahur itu juga sebaiknya lengkap. Mengandung sumber zat gizi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi sayur, buah kalau bisa terpenuhi. Cairan jangan lupa, mungkin bisa dihindari kopi atau teh pada waktu sahur supaya jangan kita dehidrasi karena bersifat diuretik. Yang berat tuh nasi putih, dokter. Tadi dokter bilang beras merah nggak apa-apa. Kalau bisa. Nasi putih kan kalau bukan pengen nasi putih, ya? bisa dikombinasi sama sayur yang banyak. Oke, nasinya sedikit tapi sayurnya banyak. Gitu. Ya, itu akan membuat penyerapannya juga lebih lambat. Kadang saat juga memilih lemak baik, misalnya dari zaitun atau canola. Itu lemak bagus yang akan membuat makanan tersebut juga lumayan lama ada di lambung. Ya, dan pada waktu berbuka pilihlah makanan-makanan yang memang kita butuhkan. Jadi jangan
asal memilih, juga hanya memilih misalnya kue-kue atau yang manis-manis saja, tapi cobalah dengan gizi yang lebih lengkap. Oke, itu tips tadi itu dari makanan. Dari makanan. Nah, kalau dari olahraga? Cobalah tetap melakukan olahraga untuk menjaga kebugaran kita. Kalau tadi mau dilakukan pada waktu pagi karena kita baru sahur, bisa-bisa saja. Atau dilakukan menjelang buka atau sudah buka. Jadi kalau misalnya pada orang yang takut haus, nggak lama dia udah bisa minum. Baik, terima kasih Dr. Cindy Pujiati atas analisa pagi ini juga sudah berbagi bersama kami. Terima kasih atas tipsnya. Dan sekarang pemirsa kita akan jeda dulu. Nanti setelah jeda kami akan kembali dengan informasi seperti apa suasana bulan Ramadan di mancanegara. Saya akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.